Dan untuk informasi selengkapnya terkait pria mabuk serang TNI sudah bergabung bersama kami Letkol Infantri Nurholis, Komandan Kodim 0827 Sumeneb. Selamat sore, Pak Dandim. Selamat sore, Mas. Pak Nurholis, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologis penyerangan pemuda ini kepada anggota TNI bisa terjadi, Pak? Ya, sebenarnya ini bukan penyerangan, mungkin bahasanya, Mas. Jadi pada minggu malam sekitar 21.00 itu selesai patroli PPKM level 3 dan 4. Anggota saya berserta Polsek Pasongsogan itu, kebetulan anggota kami menerima telepon, Mas, dari salah satu warganya bahwa di dekat minimarket itu ada anak mabuk, kemudian agak rese seperti itu. Jadi setelah itu patroli dibelokkan menuju ke lokasi. Setelah nyampe di lokasi, anggota saya ini Koptu Siswanto melihat, loh, itu ada warganya, karena warga binaan pelaku Babinsa di situ. Setelah didatangi dilihat, kamu katanya kan kok di sini mabuk. Tiba-tiba dia memang memukul, tapi anggota saya dengan sigap menangkis, kemudian sambil mundur, akhirnya yang temannya yang lain datang, akhirnya diamankan. Demikian, Mas, ceritanya, Mas. Baik, kemudian pada saat melakukan aksi tersebut ada berapa orang, Pak, pemuda ini? Pemuda itu berdua, tetapi yang satunya hanya ngelihat saja, Mas. Yang satu ini yang Muhammad Umam Fauzi ini, yang memukul anggota, tapi anggota tetap menangkis, mundur, dan akhirnya teman-teman yang patroli turun dari habis parkir, datang, kemudian diamankan, kemudian dibawa ke Polsek. Baik, dari informasi yang didapatkan, Pak, apa sebenarnya menjadi alasan pemuda ini menyerang anggota TNI, Pak? Berani begitu menyerang anggota TNI? Karena kondisinya tidak terkontrol, dipengaruhi alkohol. Jadi berani karena pada saat itu dia tidak sadar. Pada saat kita mediasi ditangkap, kemudian ditanya, memang dia salah, kemudian terpengaruh dengan alkohol, Mas. Jadi dia kontrolnya sudah tidak ada lagi. Demikian, Mas. Kemudian kalau untuk profil dari pemuda ini sendiri seperti apa sih, Pak? Apakah memang dia ini kerap kali juga minum minuman keras, kemudian mabuk? Memang anak ini kan sering minum juga, sering minum keras. Mungkin ada latar belakangnya. Kemudian yang kedua, dia ini kan bekerja di salah satu konter HP di daerah Pesongsogan. Selesai ditutup, karena jam 8 sudah ditutup, dia mungkin ke sana minum dulu, mabuk di situ. Dia berbuat onar di dekat minimarket itu. Anggota kami ini datang ke sana, kemudian dilihat ada yang mabuk, kamu lagi, katanya. Begitu dilihat langsung dia memukul anggota saya yang lagi tugas, kemudian alhamdulillah bisa diatasi, kemudian langsung dibawa ke Polsek dan patroli. Nah, di situ dilaksanakan mediasi dan dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi demikian, Mas. Baik, untuk kondisi anggota Bapak sendiri seperti apa saat ini, Pak? Apakah ada luka-luka yang diderita, Pak? Karena anggota ini kan cuma mengamankan saja sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan tidak ada kena pukulan, Mas. Jadi karena dia merasa warga binaannya, sehingga dia juga nyampaikan juga untuk dibina, kemudian selalu dan dia janji tidak akan mengulangi si Muhammad Umam Ali Fauzi ini. Baik, ini kan terakhir juga tadi Anda katakan bahwa prosesnya mediasi begitu. Kemudian apakah ada pembinaan yang nantinya akan dilakukan terhadap pemuda ini, Pak? Mungkin agar tidak mengulang perbuatannya kembali. Ya tentunya kita bina, karena di situ kan selaku bintara pembina desa yang ada di wilayahnya, si Koptu Siswanto ini tetap melaksanakan pemantauan, kemudian membina anak ini. Makanya begitu melihat dia langsung kenal, Mas, dengan anak tersebut, bahwa si Ali Umam Fauzi itu. Kemudian apa yang dilakukan, Pak, oleh anggota TNI, mungkin juga dengan instansi lain untuk mengantisipasi kejadian serupa juga terjadi kembali? Karena tadi memang pemuda seperti ini kan tidak sekali dua kali mabuk tadi Anda katakan begitu. Ya, kita tetap melaksanakan pemantauan, karena setiap desa, satu desa
pasti di situ ada Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian ada kepala desa selaku 3 pilar, tetap melaksanakan pemantauan dengan tokoh juga dibarengi dengan tokoh masyarakat, apalagi di wilayah Madura yang tentunya sangat kental dengan agama. Ini tetap dilaksanakan pemantauan, kemudian nanti setiap saat pasti kita laksanakan anjang sana ke sana, kemudian mengecek kondisinya. Demikian. Baik, baik. Terima kasih Bapak Letkol Nurholis dan Dim 0827 Sunab sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.